Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita setelah bulan yang lalu, dan tentu ini adalah spesial karena ini adalah kajian pertama di tahun 1446 Hijriah, dan hari ini tepatnya tanggal 15 Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah karena capaian-capaian kita sepanjang tahun 1445 yang lalu, dan sampailah kita di titik ini. Tidak semua orang bisa sampai pada titik seperti ini di mana kita sudah meraihnya. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah di setiap waktu, karena ternyata hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan Allah sendiri yang menyatakan itu ketika Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk yang sedikit itu, karena dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kita masih melanjutkan sedikit lagi tema masih tentang susuannya. Dan tema terakhir yang kita bahas tentang anak susuan atau saudara susuan atau ibu susuan adalah tentang bahwa yang haram atau perempuan yang haram dinikahi dari nasab atau dari garis keturunan juga haram dinikahi dari garis susuan. Jadi tidak ada bedanya. Ibu, saudara susuan, anak susuan, walaupun yang menyusui adalah istrinya,
tapi suaminya haram menikahi anak susuannya. Padahal secara nasab kan tidak ada hubungannya kan, tidak ada hubungannya. Tetapi ayah susuan tidak boleh menikahi anak susuannya. Atau mungkin yang belum kita sentuh juga adalah tidak boleh mempoligami dua orang yang bersaudara susuan. Tidak boleh mempoligami dua orang yang bersaudara susuan. Ya, bersaudara susuan. Nah, itu yang kita sudah bahas. Kemudian juga sudah kita menyinggung tentang bahwa semua perempuan yang haram dinikahi dari garis nasab tadi juga haram dinikahi karena garis susuan. Itu dalam bab nikah. Tetapi tidak semua hal dalam bab nasab atau dalam garis keturunan garis nasab itu sama persis dengan garis dalam bab susuan. Misalnya tentang saling mewarisi. Dalam bab atau dalam garis susuan itu tidak saling mewarisi. Jadi anak susuan tidak mewarisi ibu susuannya atau orang tua susuannya atau saudara sesusuannya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi tidak saling mewarisi. Bahwa kemudian memberikan hibah atau ada ya hibah, namanya hibah, maka itu sah, tapi tidak dalam bab warisan. Tidak dalam bab warisan. Jadi kalau bapak-bapak dan saudara sekalian punya anak susuan dan ingin memberikan harta atau sebagian harta yang kita miliki, berikan dia sekarang selagi kita masih hidup. Atau buatkan wasiat pada anak-anakku, nanti kalau ayah ibu meninggal, maka maka harta yang ada ini atau uang yang ada yang sekian ini berikan kepada adik susuanmu atau saudara susuanmu. Wasiat. Jadi imma atau apakah diberikan sekarang sebagai hibah atau buatkan dia surat wasiat. Karena mereka tidak akan dapat, atau anak susuan itu tidak akan dapat dari garis warisan. Yang kedua, yang berbeda antara garis keturunan dengan garis susuan tadi adalah tentang perwalian. Walaupun ayah susuan tadi haram menikahi anak susuannya, tapi dia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Ini ada teman saya, ada anggota pengajian juga, majelis taklim ibu-ibu, yang sampai hari ini masih dalam problematika lah kira-kira begitu. Karena ini kebetulan anaknya perempuan, tapi dia bukan anak susuan sebenarnya, anak angkat saja. Anak angkat. Dia tidak menyusuinya waktu kecil, tapi dia mengangkatnya sejak lahir atau sejak balita ya. Dan sampai hari ini anak itu belum tahu kalau itu bukan ibu dan ayah kandungnya. Udah kelas 3 SMA, Pak. Dan saya sudah menyarankan untuk pelan-pelan dia harus tahu. Karena ternyata mereka ini orang tua angkat ini sudah membuat satu kesalahan selama ini, adalah nama ayah di rapornya adalah nama ayah angkatnya itu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh menggunakan nama ayah angkat dalam bab ini. Masalah nasab, masalah keturunan. Harus jelas keturunannya. Dan saya tanya, apakah ibu tahu siapa ayahnya? Tahu namanya. Tapi memang mereka tidak pernah ada hubungan apa-apa, tapi tahu nama ayahnya. Iya, pakai nama ayah itu. Sama dengan ketika dulu yang tetangga saya di Kedung Waringin itu, yang anak angkatnya meninggal, kebetulan meninggal di umur 7 atau 8 tahun meninggal. Ketika ingin dipasanglah di situ telah meninggal dunia, kebetulan perempuan si Fulana binti
si ini. Dia pakai nama ayah angkatnya, saya bilang tidak boleh, Pak. Dia tetap harus nama ayah kandungnya dia. Saya bilang, bapak ibu tahu nggak nama ayah kandungnya? Pertama dia mau menyembunyikan ke saya. Saya bilang, kalau bapak ibu tahu maka pasang nama ayahnya. Kalau bapak tidak mau pasang nama ayahnya, dan tidak ada masalah, dia orang yang sudah meninggal kok gitu. Dan semua tetangga juga tahu bahwa itu adalah anak angkat. Ya, tidak ada masalah. Nah, ini ya pentingnya tentang ini tadi. Kita kembali ke masalah nasab tadi. Jadi walaupun dia anak susuan atau dia anak angkat misalnya, maka tidak boleh menggunakan nama bapak, nama-nama kita ini sebagai ayah angkatnya dalam KTP, dalam ijazah, dalam akte kelahiran dan seterusnya. Harus nama ayah, nama orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam ta'lamu aba'ahum", kalau kalian tidak tahu siapa nama ayahnya, misalnya anak yang beberapa waktu yang lalu ada anak yang dimasukin ke kardus kemudian ditaruh di teras orang gitu kan begitu. Kan kita tidak tahu siapa nama ayahnya. Walaupun saya kira polisi sudah bisa melacak sekarang kan dengan kecanggihan teknologi yang ada, sudah bisa sebenarnya. Tapi kalaupun sampai kita tidak tahu siapa nama ayahnya, maka kasihlah nama dia Abdullah. Bukan hamba Allah ya. Jadi kan misalnya fulana binti hamba Allah, bukan. Bin Abdullah saja, kata Abdullah yang dipakai ini. Maksudnya adalah hamba Allah memang gitu. Hamba Allah. Karena kita tidak tahu kan siapa namanya, maka sudah binti Abdullah. Itu satu ya Pak ya. Itu kesalahan yang sudah harus pelan-pelan kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Jadi tidak boleh menggunakan nama kita sebagai ayah angkat atau ayah susuan pada anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan yang kita angkat itu, yang istri susui itu gitu ya. Nah, kesalahan kedua ini umum di masyarakat kita, dan mungkin kita diantara bapak-bapak dan kita semuanya, kadang-kadang juga saya adalah para istri kita ini dipanggil dengan nama suaminya. Mana Bu Toto? Ada Pak Toto nggak? Di elok dulu ada Pak Toto soalnya gitu. Mana Bu Toto? Saya Bu Toto sudah meninggal Pak. Udah lama kan meninggal Bu Totonya ini. Ibu Toto udah lama meninggal gitu. Kalau istrinya masih ada. Tapi kalau Ibu Toto, ibunya Pak Toto sudah lama meninggalnya. Jadi tidak boleh, ini pelan-pelan Pak ya, terutama kita di perumahan, rata-rata di perumahan. Dikenal, saya kemarin ke Bogor Asri Pak Yangdin, Bogor Asri ya. Saya ke situ tanya teman saya, Pak, rumah Pak Nana ibu, rumah Pak Nana di mana ya? Oh, rumah Bu Nana di belakang Bu Nana. Jadi ya, yang mereka tahu Bu Nana. Kalau Pak Nana nggak tahu, tapi Bu Nananya mereka tahu gitu ya. Nah itu Pak, itu pelan-pelan. Makanya para istri harus memperkenalkan namanya ke tetangga atau ke teman-teman. Nama saya adalah siapa gitu, binti siapa gitu ya. Jangan dipanggil Bu Toto terus. Ini mohon maaf karena Bu Toto jadi contoh gitu ya. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi pelan-pelan itu harus kita rubah. Karena itu tidak boleh menasabkan atau menggandengkan nama suami di belakang nama istri. Makanya kemudian di dalam Islam itu kalau kita tidak kenal atau belum kenal dengan nama seseorang, biasanya tidak kurang familiar kan nama-nama asli kita misalnya di tempat kita, di kampung kita, di perumahan kita, maka biasanya kalau dalam Islam disunahkan memanggil dengan nama anak pertama. Mamanya siapa gitu. Ya. Ayahnya siapa, mamanya siapa. Ya. Nah, itu Mama Dedek. Mama Dedek. Itu si Mama Dedek ini. Jadi memanggil dengan nama anak pertama atau memanggil dengan nama anak laki-laki. Kan ada orang yang anak pertamanya perempuan. Biasanya dan ini sunnahnya ya Pak. Sunnahnya dalam Islam, seorang perempuan itu sudah ada namanya kunyah Pak. Apa sih kunyah itu? Gelar ya.
misalnya Aisyah itu adalah Ummu Abdullah, padahal nggak punya anak, misalnya begitu. Jadi sudah ada kata mama siapa, cuma kan kita di Indonesia tidak terbiasa, sudah ada nama mama siapa sebelum menikah kan gitu ya. Orang aneh kan, nanti orang akan bertanya-tanya, emang itu sudah janda ya, bukan gadis ya, dan oh sudah punya anak ya, dan seterusnya dia. Nah, jadi itu kalau kita di Indonesia, tapi kalau di Arab itu hal yang biasa. Orang belum menikah sudah ada namanya ummu siapa gitu. Abu siapa. Baik, itu yang kedua hal yang mungkin perlu kita belajar pelan-pelan ya. Saya bilang pelan-pelan. Ini bapak-bapak sekalian punya kewajiban memperkenalkan nama istri masing-masing di tetangga, di keluarga dan seterusnya. Jangan lagi panggil Bu Toto gitu ya. Bu Toto. Kebetulan nggak ada Pak Toto kan, di sini nggak ada. Ya. Yang paling banyak Bu Joko, mana Haji Joko? Bu Joko di buku-buku pelajaran ya Bu Joko ya, Bu Joko. Baik. Hadirin sekalian, kita kembali menyepelekan perkara penyusuan anak. Ini adalah hal yang serius, Pak. Jadi kita tidak boleh menganggap ini adalah hal yang sepele. Kenapa? Karena itu tadi, atau perempuan yang haram dinikahi dari garis keturunan juga haram dinikahi dari garis susuan. Jadi ini harus jelaskan. Sekarang ini adalah banyak orang yang donasi ASI atau mendonasikan ASInya, ya. Boleh, itu pekerjaan mulia. Dan sebelum Islam datang, itu sudah pekerjaan bagi para perempuan, di suku-suku Arab, di kabilah-kabilah Arab, itu ketika mereka sudah melahirkan atau punya anak kecil, mereka masuk ke kota-kota, misalnya masuk ke Mekah, misalnya masuk ke kota untuk mencari anak yang akan disusui, tapi dijual, Pak, disewa atau dibayar. Nah, terjadilah misalnya Halimatus Sa'diyah itu ketemu dengan Muhammad kecil itu waktu itu. Jadi itu datang sama suami istri, datang mencari siapa yang mau disusui atau siapa yang butuh ibu susuan. Jadi niat awalnya Halimatus Sa'diyah itu adalah pengen dibayar. Tapi ternyata kemudian tidak dibayar karena rezekinya banyak lah. Muhammad kecil ini rezekinya banyak. Bayangkan Halimatus Sa'diyah dan suaminya sebelum meninggalkan kampungnya, suku Sa'ad ya. Suku Sa'ad itu punya kambing yang kurus-kurus. Tidak ada airnya, tidak ada air susu kambingnya gitu ya. Kurus. Ketika kemudian datang membawa Muhammad, mereka menemukan kambingnya sudah gemuk dan punya air susu. Mereka di situ, wah ini bukan bayi biasa ini. Ini kita beruntung ini. Kan harusnya dikembalikan di umur 2 tahun kan? Kan setelah disapi 2 tahun harus dikembalikan. Tapi mereka minta perpanjangan waktu. Mereka minta perpanjangan sampai umur 4 tahun, Pak. Sampai umur 4 tahun. Baik. Jadi saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, tentang susuan ini, kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang pernah menyusui bayi orang lain, maka ini kita tidak boleh menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Karena pertama ini adalah sudah tersambung lagi satu keluarga. Bayangkan kalau anak ini nanti jadi presiden. Bayangkan kalau anak susuan ini nanti jadi gubernur Jawa Barat. Jadi bupati Bogor. Siapa calon bupati Bogor? Sudah ada kan masing-masing. Sudah saya mau pilih si Fulan kan ini. Karena sudah 2 yang menguat. Ya. Tapi jangan karena nanti gara-gara kita beda pilihan dalam bupati lalu kemudian tidak datang sholat jamaah lagi gitu ya.
Biasa aja, biasa aja. Mereka jadi bupati itu belum tentu juga pernah telepon kita gitu. Ya kan gitu. Siapa tahu aja, tapi dia jadi bupati, jadi wakil bupati dan seterusnya. Sekarang masih apa namanya sampai bulan Agustus pertengahan atau akhir ya, Agustus pendaftaran dan seterusnya. Yang kedua, mengapa ini tidak boleh kita sepelekan? Karena begini Pak, misalnya ini anak mereka adalah saudara susuan. Yang tadi yang saya bilang ASI, para donatur ASI itu ya, para donatur ASI itu adalah pekerjaan mulia, perbuatan mulia. Tetapi ASI ini harus jelas sumbernya dari mana dan siapa konsumennya, siapa yang mengkonsumsi ASI itu. Itu harus tercatat Pak. Jika misalnya ada lembaga yang kemudian mengurusi tentang donasi air ASI itu atau ASI itu. Sebab nanti apa namanya efeknya adalah bahwa ibu yang mendonasikan air susunya ini, dia sudah punya anak susuan di sana. Dia tidak menyusui, tapi dia air susunya dia yang kemudian yang dikonsumsi oleh anak bayi yang ada mungkin jauh dari dia, mungkin dia tidak pernah ketemu. Tapi ini harus diperjelas oleh lembaga yang mengurus itu misalnya gitu ya. Dan ternyata lembaganya sudah ada. Karena nanti kita khawatir bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, yang kita khawatirkan kalau anak ini anak kita yang ada di Bukit Waringin ini, yang kebetulan istrinya menjadi donatur ASI misalnya, atau mendonasikan ASInya ke tempat yang jauh, tiba-tiba nanti anak ini pada tumbuh, pada sekolah, tiba-tiba ketemu di satu kampus pada kuliah sudah. Lalu saling menyukai, lalu kemudian melamar, lalu kemudian terjadi pernikahan. Padahal mereka adalah saudara susuan. Padahal mereka tidak pernah ketemu. Ayah ibunya pun mereka mungkin tidak pernah ketemu. Tapi ini ibu yang pernah mendonasikan ASInya kepada anak itu, kemudian sekarang sudah tumbuh, lalu kemudian tadi misalnya, dan itu tidak mustahil bisa terjadi. Maka mengapa harus diperjelas antara siapa ibu yang mendonasikan ASInya dan siapa yang menerima donasi itu, atau siapa yang mengkonsumsi ASI itu. Karena anak dan ibu ini dan saudara-saudaranya tadi seperti garis nasab itu adalah nanti efeknya seperti itu. Jangan sampai anak itu kemudian nanti ketemu di masa dewasa, saling menyukai, melamar, sudah datang bawa-bawaan itu segala macam, sudah mewah, sudah sewa tempat mahal, catering segala macam. Tiba-tiba ada datang saksi mengatakan, kalian itu ada saudara susuan. Batal Pak. Harus ganti calon. Nggak boleh dilanjut. Mereka adalah saudara susuan. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Seorang budak perempuan menyusui 2 orang, satu laki-laki satu perempuan di masa bayinya, dan anak ini kemudian menikah. Ini anak ini kedua bayinya yang sudah jadi dewasa, kemudian di ujungnya menikah dan tidak ada orang yang tahu. Lalu datanglah si budak perempuan memberikan kesaksian, dan pasti dia akan bersumpah demi Allah bahwa saya dulu menyusui kalian berdua. Dipisahkan Pak, oleh Rasulullah dipisahkan. Harus cerai. Ini orang saudaraan. Haram hukumnya untuk nikah. Nah itu kira-kira. Jadi mengapa bab ini tidak boleh disepelekan? Banyak hal lah kira-kira Pak. Banyak hal. Ya salah satu yang saya bilang tadi. Siapa tahu kemudian anak itu jadi gubernur, jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi kepala dinas dan seterusnya. Kan bangga ibu susuannya kan. Oh itu anak saya gitu, anak saya. Dia tidak mengatakan lagi anak susuan saya, anak saya. Gitu. Dan anak ini tidak mengatakan lagi itu ibu susuan saya, itu ibu saya, itu ayah saya, itu saudara saya dan seterusnya. Karena apa yang terjadi di nasab juga adalah persis sama dengan yang ada di
di susuan itu. Nah, itu kira-kira beberapa hal sehingga kemudian tentang bab ini kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Nah, itu kira-kira tentang perempuan yang haram dinikahi abadi ya. Kalau kita kemarin ada dua ya Pak. Yang abadi itu adalah yang pertama adalah karena nasab, yang kedua karena susuan, yang ketiga kelompok ketiga dari perempuan yang haram dinikahi, ada yang kelompok ketiga ini terbagi dua lagi. Ada yang abadi, ada yang sementara. Ada yang sementara. Haram dinikahi sementara. Siapa saja yang abadi itu dia adalah karena hasil pernikahannya atau perbesanannya, perbesanan. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka otomatis laki-laki ini haram untuk menikahi mertuanya, walaupun nanti dia sudah cerai dengan anaknya atau istrinya meninggal, maka dia tidak boleh menikahi mertuanya abadi, Pak, sampai mati. Jadi jangan pernah mikir, nanti kalau istri saya meninggal, saya akan menikahi mertua saya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena itu abadi. Yang boleh adalah neneknya. Nenek mertua. Neneknya boleh. Kalau cucunya sudah meninggal atau cucunya dicerai, kelihatan neneknya masih oke, lamar neneknya. Jadi nenek bibinya itu sementara waktu saja. Saat kita masih memperistrikan istri kita yang sekarang, maka tantenya, bibinya, neneknya haram kita nikahi dalam waktu yang sama. Haram mempoligami hukumnya, mempoligami seorang perempuan dengan bibinya dan neneknya. Kalau istri itu sudah meninggal atau dicerai, maka boleh memperistrikan neneknya. Biar lebih dramatis, neneknya gitu ya. Bibinya, tantenya gitu ya. Kalau itu masih ada harapan, Pak. Ada harapan menikahi nenek mertua, itu ada harapan. Kalau sudah menceraikan cucunya atau cucunya meninggal dunia. Apa naik ranjang apa turun ranjang kalau neneknya dapat ya. Kalau adik ipar dapat kan turun ranjang atau nah kalau neneknya apa namanya, Pak? Naik ranjang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi dalam hal karena disebabkan pernikahan tadi, maka ada di antara perempuan yang jadi haram kita nikahi buat sementara waktu, dan ada yang haram kita nikahi abadi. Ya, abadi. Yang mertua abadi ya, kalau mertua abadi. Mertua maksudnya ibu dari istri. Nah, yang kedua atau yang haram dinikahi sementara adalah istri orang yang dalam masa iddah. Tahu masa iddah kan ya? Masa menanti suaminya rujuk gitu. Ini ada seorang istri diceraikan oleh suaminya talak 1 atau talak 2. Di mana dulu waktu di masa SMA dulu ada teman SMA yang mengatakan kutunggu jandamu. Ini baru nyaris janda kan, belum. Jadi sabar dulu. Dia tetap tidak boleh dinikahi sampai masa iddahnya habis. Nah, masa iddah ini berapa lama? Ada beda-beda. Perempuan, masing-masing perempuan beda-beda, masing-masing kelompok perempuan ini beda-beda masa iddahnya. Baik talak 1 maupun talak 2 ya, Pak. Talak 1 atau talak 2. Atau ditinggal mati suami.
Kalau perempuan itu masih haid, berarti masih masa subur, maka ada dua pendapat ulama menafsirkan atau memaknai ayat tentang salah satu quru, tiga qar'un. Al-qar'u dalam bahasa Arab itu sebahagian ulama tafsir memaknainya adalah haid, berarti 3 kali haid. 3 kali haid artinya apa? Kan gini Pak, nah ini juga pelajaran buat kita semuanya. Tidak boleh mencerai atau mentalak istri ketika istri sedang haid. Sabar Pak, kalau mau mentalak istri tunggu sampai dia suci. Nah dia sudah mandi keramas, nah saya ceraikan kamu. Jangan sah. Tapi kalau dia masih haid, sabar dulu, nahan diri sebentar. Sabar aja gitu. Sabar. Jadi tidak boleh menceraikan istri atau mentalak istri di saat istri sedang haid. Tunggu sucinya. Kalau dia sudah mandi keramas, mandi suci setelah haid, jangan sentuh lagi. Jangan ambil jatah lagi kemudian ku talak kamu, jangan. Nah, nggak bisa lagi. Kalau disentuh lagi, maksudnya berhubungan lagi, ya sabar, tunggu haid berikutnya. Gitu. Kapan jadinya kalau begitu kan gitu ya? Gitu Pak. Nah, jadi kalau dia terhitung 3 kali haid, maka setelah suci tadi dicerai sama suaminya, maka hitung 3 kali haid ke depan. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Saya agak dramatis, saya biasa mengatakan sekedar tetesan pertama dari haid ketiga, habislah masa rujuk bagi suami. Tiba-tiba tadi asar haid tetesan pertama sudah keluar, maghrib datang, papa rujuk ya gitu ya. Nggak bisa Pak, melamar lagi, akad lagi, saksi lagi, wali lagi gitu, mahar lagi. Tapi nggak usah rame-rame, panggil walinya saja, panggil tetangga paling dekat 2 orang saksi. Ada bapak bawa mahar apa kayak gitu ya, bawa beli di Indomaret depan situ gitu ya, sejadi mahar, selesai urusan gitu ya. Jadi tetangga yang lain taunya Pak itu sudah balik lagi ya, alhamdulillah gitu ya. Dia enggak tahu kalau terjadi akad nikah tadi malam gitu. Misal itu contoh ya, contoh yang dramatis gitu ya, dramatis. Jadi sekali lagi tidak boleh menikahi perempuan yang dalam masa iddah. Ada tadi Anda mengatakan tadi kutunggu jandamu tuh, udah alhamdulillah kini kesempatan nih. Suaminya sudah mentalak istrinya. Sudah kapan? 1 bulan yang lalu. Belum bisa Pak. 2 bulan yang lalu belum bisa. Harus dihitung haid 3 kali. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari kata al-qur'u atau al-qar'u itu adalah 3 kali suci, dan itu lebih panjang. 3 kali suci. Jadi sebelum haid yang keempat dari hari talaknya tadi ya, dari hari dia mentalak, saya ceraikan kamu, dihitung sampai sebelum haid yang keempat. Jadi kira-kira lebih lama, kira-kira 3 minggu perbedaannya lah. Lebih panjang masa bagi suami untuk rujuk. Dan sebahagian besar ulama mengambil pendapat ini atau tafsiran ini, bahwa itu salah satu quru itu artinya 3 kali suci. Itu lebih panjang waktunya. Kira-kira demikian. Nah, di masa iddah perempuan itulah, di masa 3 kali suci sebelum berakhir, itu tidak boleh menikahi perempuan tersebut, atau perempuan itu tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi karena dia dalam masa iddah. Nah, ada masa iddah yang pendek, ada yang panjang. Saya kira saya kalau tidak salah saya sudah sering menyampaikan. Masa iddah perempuan yang paling pendek adalah ini kita bicara akad nikahnya ya, akad nikahnya adalah bisanya berhitung jam. Kalau kita mau yang ngambil yang lagi-lagi yang dramatisnya adalah ini ada perempuan yang hendak melahirkan, diantar suaminya menuju bidan, sampai di depan
depan apa? Klinik ya misalnya, klinik atau ada klinik bidan itu tiba-tiba terjadi kecelakaan dan meninggal suaminya. Istrinya dibawa masuk ke bidan melahirkan. Masa iddahnya habis, Pak. Boleh nikah setelah itu. Nikah ya. Nih, kalau tega gitu. Tapi kan lagi-lagi ditantang. Mana dulu dirimu yang mengatakan kutunggu jandamu. Nah, sekarang datang gitu. Itu yang paling pendek, Pak. Bisa sedang, bisa sebulan, 2 bulan. Pokoknya masa iddah bagi perempuan yang hamil adalah setelah melahirkan. Ya, adalah wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna. Dan masa iddah bagi perempuan yang hamil adalah ketika dia sudah melahirkan. Masa iddahnya habis. Jadi tadi singkat banget kan? Pas aja depan klinik tabrakan gitu. Istrinya selamat, suaminya meninggal dunia. Tapi tunggu ya suaminya meninggal dunia ya. Jangan sampai dia tidak meninggal dunia gitu. Nah, yang paling panjang adalah ini ada suami istri mengadakan hubungan tadi malam, besoknya suaminya kecelakaan atau meninggal dunia, mau kecelakaan atau meninggal dunia, dan Allah takdirkan hubungan tadi malam itu jadi janin. Hamillah ini sang istri. Maka masa iddahnya kapan, Pak? 9 bulan. Tunggu, Pak, tunggu sampai lahiran. Karena tidak boleh menikahkan perempuan yang sedang hamil. Ya. Tidak boleh menikahkan perempuan yang sedang hamil. Ya, Pak ya. Jadi itu hanya sementara waktu haramnya. Selama dia dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Istri orang yang dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Nah, itu ya kira-kira. Jadi tadi pertama adalah yang sementara, ada ipar, kakak ipar, bibinya istri, neneknya istri, itu sementara, Pak. Kalau istri dicerai atau istri meninggal, boleh menikahi adiknya, boleh menikahi kakaknya, boleh menikahi bibinya, boleh menikahi neneknya. Sementara waktu saja haram. Sekarang lagi haram ya, Pak ya. Jadi lagi haram. Sekarang yang karena kita yang istrinya ada punya adik, punya kakak, punya nenek, sekarang haram, Pak, haram. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia istrinya atau sampai diceraikan istrinya, baru boleh merambah ke yang lain. Ya, merambah ke yang lain. Itu satu. Yang kedua tadi adalah istri orang yang sedang dalam masa iddah, itu sementara waktu. Kalau masa iddahnya sudah habis dan suaminya tidak datang lagi untuk menikahi, misalnya masa iddah sudah habis, suaminya nggak datang lagi, berarti ya sudah, dia sudah boleh menikah atau boleh dinikahi. Yang ketiga, Pak, atau selanjutnya yang haram sementara, siapapun dia perempuannya, maka tidak boleh menikah di saat bapak sedang ihram. Dan pakai ihram ya, setelah mau umrah atau mau haji, dalam masa, bukan berarti bahwa tidak boleh menikah di Mekah, bukan. Kalau mau selesaikan dulu umrahnya. Kan umrah kita sudah ihram di Jeddah. Misalnya ya, ihram di Jeddah, masuk Mekah, langsung tawaf, langsung sa'i, langsung tahallul, selesai ihramnya kan? Boleh akad nikah di situ. Yang mau akad nikah depan Ka'bah, nah silakan. Yang tidak boleh adalah sementara, hanya sementara tidak boleh. Ketika kita sedang berihram itu, ya, itu tidak boleh ada pernikahan, ya. Tidak boleh ada pernikahan. Nah, kalau orang pergi umroh kan bisa ihram berkali-kali kan kita bisa umroh berkali-kali gitu ya. Pagi umroh, yang penting kuat aja. Yang penting kita kuat fisiknya, kita bisa umrah pagi hari, nanti sore hari keluar lagi ke Tanim, pakai ihram lagi, kemudian umrah lagi, besok pagi umrah lagi, dan begitu selama kita ada di Mekah. Yang haji juga begitu, bahkan ada di antara KBIH yang punya program semua jamaah KBIH-nya, jamaah hajinya itu yang tergabung dalam KBIH-nya itu
itu ditarget umrah 20 kali Pak. Selama di Mekah itu dia bisa umrah 20 kali. Jangan salah Pak. Kan ini kan di luar budget, di luar anggaran yang kita bayar kan, di luar. Umrah itu, umrah yang lain yang sunnah itu di luar anggaran dari yang kita bayar dari ONH itu Pak. Di luar. Jadi kalau mau umrah atau biasanya setiap kali umrah itu mereka ngumpul lagi uang misalnya 20 real untuk bayar bis. Jadi per umrah 20 real. Nah, lalu kemudian siapa yang punya KBIH itu menyewa bis, paling misalnya kalau bis itu hanya 400 real, di dalam bis ada 40 orang, berarti KBIH-nya untung 400 real dalam setiap umrah Pak. Tinggal Bapak kali 20. 400 real dikali 20 berapa? 8 ribu ya. 8.000 real dikali 4.000 rupiah Pak. Dia dapat uang baru dari sisi itu. Nah, itu KBIH enaknya punya KBIH begitu. Baik. Jadi akad nikah orang yang sedang melaksanakan ihram hanya sementara waktu. Sabar, kalau mau menikah di depan Ka'bah, selesaikan dulu umrahnya ya. Selesaikan dulu umrahnya, setelah itu pakaian ihram dibuka, lalu kemudian setelah itu baru boleh akad nikah. Jadi itu akad nikah yang diharamkan sementara waktu. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah kira-kira beberapa kelompok perempuan yang haram dinikahi abadi dan yang sementara waktu. Nah, biar saya ingin ulangi sekali lagi bahwa yang haram dinikahi abadi itu adalah garis keturunan nasab atau garis keturunan karena nasab atau karena keturunan itu abadi Pak. Yang kedua hurrimat alaikum itu ya. Yang kedua yang haram dinikahi abadi adalah karena disebabkan sesusuan tadi. Karena atau perempuan yang diharamkan karena nasab juga diharamkan dalam susuan. Itu efek dari seorang perempuan menyusui atau mendonasikan asinya kepada seorang bayi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Nanti efeknya begitu. Abadi Pak. Nah, kelompok yang ketiga adalah karena pernikahan atau karena perbesaran tadi. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ada perempuan di sekitar perempuan istri itu yang haram dinikahi abadi dan ada yang haram dinikahi hanya sementara waktu. Siapa yang abadi tadi? Ibu mertua. Yang tidak abadi adalah saudara-saudaranya, tante, bibi tantenya, neneknya tadi saya bilang gitu. Itu sementara waktu. Selama kita masih memperistirahatkan istri kita yang sekarang, maka tidak boleh menikahi adiknya, kakaknya, bibinya dan seterusnya. Tapi mereka adalah dianggap sebagai hanya sementara waktu. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah menikahi mereka gitu ya. Tiba-tiba kita meninggal duluan misalnya. Suaminya meninggal duluan Suaminya meninggal duluan sebelum menceraikan istrinya, sebelum istrinya meninggal, suaminya sudah meninggal duluan. Dia tidak akan pernah menikahi perempuan-perempuan yang tadi sifatnya sementara itu. Ya kan? Nah, selanjutnya perempuan yang haram dinikahi sementara waktu adalah istri orang yang dalam masa iddah. Masa menanti suaminya rujuk. Jadi masa iddah itu adalah masa menanti bagi perempuan yang telah ditalak 1 atau 2 oleh suaminya. Dan tadi sudah salah satu kuru itu bisa 3 kali haid, bisa 3 kali suci. Di masa itu perempuan itu tidak boleh menikah. Yang kedua tadi adalah istri orang yang suaminya meninggal dan meninggalkan istri yang sedang hamil. Maka masa iddah perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Kalau masa iddah perempuan yang ditinggal mati suami yang sudah menopause, ya, yang sudah tidak mungkin lagi melahirkan, maka itu 3 bulan. 3 bulan Pak.
3 bulan itu tidak boleh, dia tidak boleh menikah. Beda dengan laki-laki kan, hari ini istrinya meninggal, langsung melamar, langsung akad, ya, langsung akad. Tapi kalau perempuan Pak, kalau suaminya meninggal duluan, maka dia punya masa iddah. Dia punya masa iddah. Kenapa harus dia punya masa iddah? Karena untuk memastikan bahwa rahimnya bersih dari suaminya yang pertama atau suami sebelumnya. Ya. Harus dipastikan itu Pak, supaya jelas anak ini nanti anak ini bin siapa. Dan masa 3 kali atau 3 bulan itu atau 3 kali haid itu adalah masa yang paling yang sudah bisa dipastikan secara ilmiah pun demikian, bahwa rahim perempuan itu sudah bersih dari simpanan suaminya yang sebelumnya. Karena tidak boleh bercampur Pak. Kalau misalnya kan ada terjadi kan, nauzubillah ya, kita berlindung kepada Allah. Kan ada terjadi ya. Ini ada Pak. Di Bojonggede pernah terjadi, ada seorang perempuan, kemudian mohon maaf bahasa paling halusnya apa ya Pak ya, digauli lah kira-kira begini, digauli oleh beberapa orang laki-laki dalam waktu yang ya gantian Pak. Di Bojong ada Pak, gantian. Tapi kemudian setelah ketahuan dan seterusnya, maka sang perempuan ini menunjuk satu di antara mereka. Tapi kan belum tentu belum tentu punya dia yang ini kan. Tapi karena si perempuan ini menunjuk sang laki-laki itu, laki-laki ini sudah tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena dia juga sudah melakukannya. Gitu. Jadi tinggal milih-milih siapa yang gue tunjuk nih. Asalnya. Baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah perempuan yang ketiga tadi, atau yang istri orang yang sedang dalam masa iddah. Yang lain terakhir yang tidak yang haram dinikah, bukan haram nikah nih, haram menikah sementara waktu adalah orang yang sedang berihram. Baik ihram dua-duanya atau salah satunya. Maka silakan kalau setelah selesai ihramnya atau sudah selesai prosesi hajinya atau umrahnya, bukan haji, umrah, terutama umrah ya. Karena haji itu yang paling panjang masa ihram haji itu kan hanya saat kita wukuf ya. Karena hari ini malam ini kita ihram di hotel menuju Arafah, selama di Arafah, kemudian besok menuju Mina, lalu kemudian melontar yang pertama Pak. Melontar yang pertama berarti kita kurang lebih 3 hari 3 malam, itu masa ihram yang paling panjang. Nah di masa itulah orang tidak boleh ada akad nikah. Tidak boleh ada akad nikah. Setelah melontar jumrah yang pertama, lalu kemudian dia tahallul, lalu dia berjalan kaki menuju Masjidil Haram, tawaf ifadah, bukan hanya boleh menikah, tapi sudah boleh bercinta. Kalau sudah tawaf ifadah, karena sudah sempurna hajinya. Nah, tinggal besoknya melontar lagi, lusanya melontar lagi, kemudian kembali ke tanah air. Dipanggillah Pak Haji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.